pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mega Putar. Kali ini saya akan membawakan konten untuk seorang YouTuber pemula. Panduan-panduan apa saja yang harus dilakukan supaya mempercepat kesuksesan atau keberhasilan sebagai seorang YouTuber pemula. Karena ketika kita memilih sebagai seorang YouTuber, selain konten kita menjadi hiburan buat kita atau menjadi berkat buat kita dan orang-orang yang mendengarkan, saya yakin konten kita juga supaya mendapatkan hasil kan teman-teman. Teman-teman pasti sudah pernah mendengarkan kata spam di dalam YouTube, yang mana spam ini yaitu kegiatan yang tidak diperkenankan oleh YouTube. Ketika kita sudah terkena spam, jadi itu tidak diperkenankan oleh YouTube. Jadi itu otomatis akan mengurangi penilaian kita untuk mendapat kategori dalam penilaian YouTube. Jadi hal-hal apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ada beberapa hal ya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita tidak boleh mengcopy paste video klip dari orang-orang yang sudah mempunyai hak cipta, baik itu logonya, fotonya, atau backsoundnya, atau apapun itu yang sudah mempunyai hak cipta. Jangan kita copy paste ya teman-teman. Sebaiknya yang kita upload yaitu video original kita teman-teman. Original ya teman-teman, original. Terus yang kedua teman-teman, yaitu video yang kita upload durasinya harus di atas 5 menit. Karena kalau kita mengupload video yang durasinya di bawah 2 menit, otomatis itu akan masuk ke kategori spam teman-teman. Jadi ada baiknya ketika saat ini kita sudah terlanjur men-share konten yang di bawah 3 menit, sebaiknya kita hapus teman-teman supaya tidak terdeteksi oleh spam. Jadi teman-teman berjuang ya untuk mengupload video yang durasinya di atas 5 menit ya. Semangat ya teman-teman. Terus yang ketiga teman-teman, kita itu ketika kita menonton atau menikmati konten teman kita, jangan langsung kita like atau subscribe ya teman-teman. Sebaiknya kita melakukan itu setelah kita menonton di atas 3 menit teman-teman. Di atas 3 menit ya, jangan nanti masih 1 detik udah langsung kita like atau subscribe. Itu jangan ya teman-teman, jangan kita lakukan karena itu juga akan terkena spam dan kita nanti akan sama-sama dirugikan dengan dengan yang kita kunjungi, dengan yang kita tonton, konten teman kita yang kita tonton akan dirugikan juga dan dia juga akan terkena spam teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi itu ada baiknya kita menonton, kalau durasinya memang di atas 5 menit, mari kita tonton 5 menit ya teman-teman, atau bahkan sampai selesai ya teman-teman. Terus yang keempat yaitu ketika kita memberikan komentar, teman-teman, jangan kita memberikan kata komentar padam, api, atau panas, atau dengan angka, atau sudah ku like, sudah ku subscribe. Jangan ya teman-teman. Sebaiknya kita memberikan komentar sesuai dengan apa yang diupload oleh teman kita. Contohnya nih, teman kita mengupload suasana kota di tempat keberadaan dia, ya kita buat aja komennya, luar biasa ya kotanya, gitu aja kita buat. Jangan kita buat 100 buat kota Batam, nggak usah ya teman-teman, karena tidak boleh kita memberikan komentar dengan angka ya. Terus ketika kita memberikan komentar kepada teman yang sudah mengunjungi konten kita, yang sudah mengunjungi YouTube kita, teman-teman kita jangan mengcopy paste jawaban kepada teman kita. Contohnya kayak tadi, luar biasa ya kota Batamnya Mega, contohnya ya. Terus kita berikan jawab, terima kasih Kak.
Terus ada lagi yang bilang, di teman kita di bawahnya lagi ada lagi yang komen katanya, luar biasa kota Batamnya, dahsyat, ada indah banget. Terus kita bilang lagi, terima kasih Kak, jangan ya teman-teman, diharuskan untuk memberikan kata-kata atau komentar yang berbeda. Contohnya, tadi kan jawaban kita yang pertama, terima kasih Kak, dengan kata-kata yang tadi, yang kedua tadi bisa kita buat, ya, Batam adalah kota yang indah, bisa kita buat. Saya percaya ketika kita sudah jadi seorang YouTuber, saya percaya itu akan otomatis teman-teman kita menjadi seorang yang kreatif teman-teman. Jadi kata-kata copy paste itu tidak akan menjadi bagian kita, itu tidak akan kita lakukan ya teman-teman. Karena banyak hal-hal yang akan muncul, banyak hal-hal yang akan ide-ide kreatif yang akan muncul ketika kita menjadi seorang YouTuber. Jadi kalau saat ini kamu, teman-teman masih sebagai seorang YouTuber pemula sama seperti saya, ke depannya saya yakin ide-ide kreatif juga akan muncul buat teman-teman, demikian juga buat saya. Terus untuk kita sukses, yang lebih penting di sini untuk kita sukses teman-teman, apa yang harus kita lakukan, yaitu sesama YouTuber pemula teman-teman, mari kita saling koordinasi dengan teman kita. Apa yang kita lakukan yaitu dengan saling mengunjungi, tukar kunjungan dengan YouTube teman kita yang pemula, dan melakukan panduan sesuai dengan 4 hal yang sudah saya infokan tadi teman-teman ya. Terus yang paling penting lagi teman-teman, kita sebagai YouTuber pemula nih, kan kita penasaran udah berapa orang sih yang subscribe, pasti penasaran kita kan teman-teman, sudah berapa orang sih yang nge-like, pasti penasaran. Otomatis itu menjadi hal yang menggairahkan bagi kita untuk mengupdate berapa sih penambahan subscriber kita. Teman-teman jangan melihatnya dari konten dari aplikasi YouTube teman-teman. Sebaiknya teman-teman menginstal yang namanya YouTube Studio. Di dalam YouTube Studio itu ada yang namanya dashboard. Kalau dashboard itu di situ terpampang semua mengenai profil kita. Terus ada yang namanya yaitu analis. Analis itu, di dalam analis itu bisa nanti kita ketahui berapa penayangannya, berapa lama durasi setiap konten video yang kita upload teman-teman, bisa kita ketahui dari situ teman-teman. Kalau dari YouTube kan nggak bisa kita lihat. Jadi sebaiknya install YouTube Studio ya teman-teman. Dan yang paling penting adalah di komentar. Ada di aplikasi YouTube Studio tadi ada namanya komentar. Di komentar itu nanti di atasnya ada dibuat di situ dipublikasikan, dan yang kemungkinan spam itu yang harus kita cek ya teman, yang kemungkinan kena spam. Contohnya ada komentar teman kita yang kena spam, pasti akan terdeteksi di situ. Di situ nanti akan ditunjukkan apa-apa aja komentar kita, apa-apa aja komentar teman kita yang kena spam. Dan kalau kita sudah melihat apa aja yang sudah kena spam teman-teman, ada baiknya kita segera hapus ya teman, biar jangan keburu dideteksi oleh spam teman-teman. Jadi segera kita hapus. Jadi kita harus sering update status YouTube kita melalui YouTube Studio ya teman-teman. Itu aja yang boleh saya bagikan buat setiap teman-teman YouTuber pemula, dan harapan saya biar kita sama-sama sukses, biar kita sama-sama memberikan konten-konten kita yang menjadi berkat buat setiap orang-orang yang mendengarkan konten kita. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu kembali di waktu-waktu berikutnya.